Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, seseorang pernah berkata, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak betul-betul mengasihi kita. Karena persoalan yang menimpa hidupnya, karena duka cita yang datang kepadanya, sepertinya persoalan dan duka cita datang silih berganti. Mungkin dalam sifatnya atau sifat sebagai manusia, ada rasa kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan ini kepadaku? Padahal dalam kehidupanku aku memberikan yang terbaik. Kata-kata ini juga pernah diucapkan oleh Ayub karena persoalan dalam kehidupannya. Dia berkata, Tuhan, lebih baik aku tidak usah hidup. Dari kandungan aku langsung dibawa ke kuburan. Jadi aku tidak hidup karena pergumulan yang dihadapi. Tetapi apakah kita layak mengatakan Tuhan itu jahat kepada kita? Tuhan itu tidak adil. Namun dalam firman Tuhan di pagi hari ini, keadaan bangsa Israel pun demikian. Ketika mereka dalam pembuangan, tentu mereka akan berkata, Tuhan, kami kan bangsa pilihan. Mengapa Tuhan membiarkan kami terbuang? Apakah Tuhan tidak mengasihi kami? Firman Tuhan datang kepada mereka. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepadamu, kepada kita semua. Tidak pernah. Tuhan memiliki rancangan yang baik kepada semua orang. Namun, rancangan ini memang tidak disampaikan kepada kita. Dan kita tidak perlu bertanya mencari tahu, Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan kepadaku? Apa rancanganmu dalam keluargaku? Tidak perlu. Tetapi ketika kita tetap berjalan bersama Tuhan, pada saat itulah rancangan itu sedang berjalan. Terkadang Tuhan akan menegur kita, memberikan kita persoalan agar rancangan ini tetap berjalan. Tuhan menegur menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan menginginkan bangsa itu hancur, tetapi karena Tuhan sudah merancangkan hal yang baik, hari depan yang penuh harapan, maka Tuhan menginginkan rancangan ini tetap berjalan dengan benar. Sehingga orang-orang yang sudah keluar dari jalur yang tidak benar, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Mungkin juga dalam kehidupan kita, persoalan itu bisa datang silih berganti. Dan itu juga harus kita melihat, jangan-jangan aku sudah jauh dari Tuhan. Jangan-jangan aku sudah merusak rancangan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu mungkin juga ada orang yang mengatakan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu penuh belas kasihan. Rancangan Tuhan itu sangat indah kurasakan. Karena memang Tuhan itu sangat baik kepada semua ciptaannya. Tuhan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan manusia. Tuhan memberikan berkat, anugerah, keselamatan. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk mengingatkan kita. Tujuannya hanya satu. Supaya kita menjadi ciptaan yang hidup penuh dengan harapan. Oleh karena itulah firman Tuhan yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel mengingatkan kepada mereka, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan menyalahkan Tuhan.
Tetapi mari kita lihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menegur kita. Jangan-jangan ada yang kurang dari kita yang harus kita perbaiki. Demikian juga kehidupan kita pun berharga di mata Tuhan. Dalam hidup kita pun ada rancangan yang indah, bukan rancangan yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan kepada manusia. Tetapi ketika manusia berusaha memiliki rancangan tersendiri dalam kehidupannya, memiliki rancangan di dalam rancangan Tuhan, pada saat itulah manusia akan mulai jauh dari Tuhan. Seperti dalam sebuah rapat, ada pokok pembahasan yang sangat penting, tetapi ada anggota-anggota tertentu yang membuka rapat masing-masing, maka pembahasan itu tidak akan berjalan dengan baik. Rancangan Tuhan sudah ada di depan kita, mari kita hidup dengan tuntunan Tuhan, maka hari depan yang penuh dengan harapan akan kita peroleh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tetap setia dalam tuntunan Tuhan, agar tidak ada rancangan lain dalam pikiran dalam kehidupan kami. Berkati kami selalu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.